Sebagai contoh, pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki 41 titik aset yang berada di kota Tasikmalaya dan itu tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pemerintah daerah sampai dengan hari ini. Mau di pemerintah kabupaten, mau di pemerintah desa ya. Kalau semua komprominya selesai, membangun kerjasama yang selesai, apa sih yang tidak menjadi sesuatu yang mungkin? Sudah studi banding, udah ini, udah itu, ya. Masalahnya di internal Bapak juga gitu. Ya. Tadi membahas studi banding, nggak usah banyak studi banding. Betul. Telepon aja, video call juga Betul. bisa. Kalau nggak ada anggaran jangan dipaksakan. Betul. Saya yakin bicara uang teh karena sudah ada peluang. Kalau belum ada peluang pasti belum ada uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Pemerintah daerah memiliki aset yang sangat banyak sekali yang belum terberdayakan. Demikian juga pemerintah desa memiliki aset yang luar biasa. Satu desa bahkan memiliki puluhan hektar aset belum termanfaatkan dengan baik untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana sih upaya yang dilakukan untuk pengelolaan itu? Bersama kami ada Kepala Desa Cisayong, Kang Yudi Cayudin, ada Kang Atep, bagian ekonomi Setda Kabupaten Tasikmalaya, lalu ada Kang Fikri Nur Samsi dari HIPMI Kabupaten Tasikmalaya, lalu ada Kang Cecep Nur Yakin, DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana soal aset ini? Saya nanya ke siapa dulu nih tepatnya? Ke Kang Atep lah. Ke pemerintah dulu. Siap. Pemerintah kabupaten lalu ke desa. Ya. Gimana? Sedikit mungkin kita sebelum berbicara aset, sebetulnya kalau berbicara aset ini merupakan satu solusi di tengah keterbatasan fiskal kita. Dimana kalau kita berbicara fiskal kita, indeks kemandirian fiskal kita kan relatif sangat rendah. Sehingga untuk biaya pembangunan kita terus terang bergantung pada dana transfer baik itu dari pusat maupun dari bantuan keuangan provinsi. Sedangkan berkaitan dengan pendapatan asli daerah kita yang bersumber dari 4 sumber, dari mulai pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah itu kan sudah diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang perubahan dari Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tentu ini upaya yang kita lakukan hanya dioptimalisasi. Nah, fungsi yang belum kita optimalkan adalah berkaitan dengan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang salah satunya adalah berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah hari ini. Sebagai contoh, pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki 41 titik aset yang berada di kota Tasikmalaya pasca pemekaran Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Tahun 2014, nilai aset dari 41 titik itu sekitar 211 miliar. Dan itu tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pemerintah daerah sampai dengan hari ini. Mungkin hanya biaya sewa yang nilainya pun itu mungkin tidak seberapa. Nah, ini menjadi bahan pemikiran tatkala kita hari ini dengan keterbatasan fiskal kita untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini, salah satunya adalah dari aset kabupaten yang berada di kota Tasikmalaya. Dan tahun 2022 kita sudah melakukan kajian di 5 titik aset yang kira-kira potensial untuk kita kembangkan. Di antaranya adalah ex-Setda lama, kemudian ex-kantor Bapeda atau sekarang dipakai untuk BPBD, kemudian Terminal Cilembang, ex-Terminal Cilembang, kemudian kantor Disnaker Trans yang ada di Ahmad Yani, kemudian ex-kantor BPN yang berada di Jalan RM Marta Dinata. Itu juga hari ini belum termanfaatkan secara optimal gitu kan. Nah, kita melakukan beberapa kajian. Yang pertama, kesesuaian peruntukan ruangnya. Kesesuaian peruntukan ruang dari 5 aset ini kita kaji. Yang karena kita juga tidak boleh berbenturan dengan kebijakan pemerintah kota.
Karena aset Berada di kabupaten berada di kota Tasikmalaya. Berdasarkan informasi peruntukan ruang dari pemerintah kota, dari kelima aset ini adalah peruntukan ruangnya adalah untuk perdagangan dan jasa. Sehingga ruangnya ini cukup luas kalau kita berbicara perdagangan dan jasa. Kemudian yang kita kaji selanjutnya adalah berkaitan dengan berapa nilai aset hari ini. Tatkala kita bandingkan dengan nilai aset di tahun 2014. Ternyata setelah kita kaji, ada kenaikan nilai aset dari 2014 sampai dengan 2022 itu yang hampir kurang lebih mungkin hampir 8 tahun. Itu hampir 50% atau 2 kali lipat. Nilai aset 2 sampai 3 kali lipat nilai asetnya gitu. Setengah triliun ya? Ya, Dari betul. 5. Betul. Dari 5. Itu ada kenaikan yang cukup signifikan gitu kan nilai asetnya. Artinya bahwa itu memiliki economic value yang cukup potensial gitu kan. Nah, kalau kita ibaratkan waktu diskusi dengan Pak Muhajir dulu, tatkala kita memiliki uang senilai 500 miliar, kita depositokan saja kita udah dapat keuntungan, Pak. Ya, printing money aja. Nah, gitu kan, dengan 6% misalkan dengan interest bank hari ini sudah dapat 6%-nya dari 500 miliar, udah 30 miliar harus jadi PAD kan gitu. Yeah. Itu salah satunya. Nah, kita juga kaji berkaitan dengan economic value tatkala aset-aset itu kita kelola. Kira-kira economic value-nya berapa persen sih? Nah, perhitungan kita berdasarkan hasil kajian itu antara 8-12% per tahun. Economic value-nya. Artinya ini yang cukup potensial tatkala ini bisa kita kelola. Nah, kemudian mekanisme pengelolaannya kita juga kaji, Pak. Kira-kira kita memiliki aset X, kita coba kaji ini mekanismenya yang harus kita lakukan seperti apa. Nah, kita dasarnya secara yuridis mengacu kepada PP 28 tahun 2020, di mana ada beberapa mekanisme kaitan dengan pengelolaan aset yang kita lakukan dari mulai BGS, bangun guna serah, bangun serah guna BSG gitu kan, sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya. Ada 5 mekanisme. Nah, dari 5 mekanisme yang kita kaji, ternyata yang paling menguntungkan itu adalah KSP, kerjasama pemanfaatan. Artinya pengelolaan ini kita coba tawarkan kepada calon-calon investor dengan modal kita punya aset, misalkan Eksetda lama, luasnya adalah 1,2 hektar, nilai asetnya adalah sekarang 86 miliar, Pak. Hari ini, Pak, 86 miliar, kira-kira secara proposal bisnis, pihak swasta ataupun calon-calon mitra itu, kira-kira mana yang proposal bisnis yang paling menarik bagi kita? Nah, tugas pemerintah daerah menilai economic value yang paling menarik dari calon-calon investor ini, mana yang paling menguntungkan bagi pemerintah daerah. Mekanismenya tender, dan itu sangat fair, saya pikir kaitan dengan investasi kan gitu, kaitan dengan pemanfaatan aset ini. Dan pengelolaan asetnya akan jauh lebih optimal tatkala dikelola oleh pihak mitra kita, dengan rate-nya kita sudah ada gitu kan. Kita sudah punya nih ancar-ancarnya gitu kan. Kira-kira keuntungan yang bisa diperoleh dari pemerintah daerah berapa sih? Dan itu ada kewajiban untuk menentukan kontribusi bagi pemerintah daerah, gitu. Dari masing-masing itu sudah ditentukan nih. Misalkan lah, ada investor mau bangun hotel nih, dia dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah berapa miliar sih per tahun, dengan nilai aset sekian itu. Dan satu lagi bikin mall misalkan, dia memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah berapa miliar sih. Kemudian ada satu lagi dengan parkir misalkan, berapa miliar sih yang dikira. Nah, mana yang kira-kira yang paling realistis proposal bisnis itu dan paling menguntungkan bagi pemerintah daerah, maka itulah yang ditentukan. Mekanismenya tender dan semua pihak juga boleh untuk ikut serta di dalam proses itu, maka peranan bisnis inilah yang harus berperan di sini gitu. Itu untuk berlaku untuk aset Setda lama, eksterminal. Jadi gini, kita hanya Cilembang. mengambil sampel dulu, Pak. Jadi untuk tahap pertama ini kita coba sampel kajian yang 5 aset ini. Kira-kira dengan pengelolaan 5 aset ini mekanismenya harus seperti apa Yang sih? mana nih yang 5 aset? Semua kita tawarkan, Pak. Kalau bisa. Kalau bisa kita semua tawarkan gitu. Yang 41 aset juga, kalau sekarang 38 aset karena ada beberapa yang itu dijadikan penyertaan modal bagi BUMD. Gitu. Nah itu kira-kira aset-aset itu kita apa? Enggak. Tatkala kita sudah kaji semuanya,
kita coba tawarkan ke calon-calon mitra kita proposal-proposal bisnis mana yang paling menarik bagi pemerintah daerah dan paling menguntungkan, terutama Beauty contest. beauty lah ya. contest Pitching. gitu, beauty contest. Nah itu mekanisme itulah yang kita coba rintis, dan insya Allah mudah-mudahan itu juga bisa diimplementasikan dan menjadi suatu kebijakan daerah gitu ke depannya. Eksekusinya kapan itu? Itu kan Ketua HIPMI mau invest tuh. Ya, kalau Tarik. dari Bisnis kita parkir. sebetulnya kalau dari regulasi dan lain sebagainya sebetulnya kita sudah siap untuk tatkala ini mau kita launching untuk proses tendernya dan lain sebagainya gitu kan, untuk beauty contestnya dan lain sebagainya. Dan untuk tim penilainya pun bisa dari tim penilai independen gitu kan, yang pemerintah daerah tunjuk gitu kan, sehingga proses tender ini betul-betul fair gitu kan gitu. Gitu. Yang penting tadi paling menarik dan paling menguntungkan bagi pemerintah daerah, proposal bisnis dari semuanya itu. Di samping itu juga berkaitan dengan aset, banyak aset-aset yang lain yang berada di kabupaten contohnya yang belum kita optimalkan. Kenapa enggak mekanisme KSP atau kerjasama pemanfaatan ini atau kerjasama pengelolaan ini kita coba tawarkan juga gitu kan. Misalkan contoh SOR hari ini yang belum terbangun atau tertuntaskan. Kemudian asrama haji yang hari ini kan kalau musim haji paling setahun sekali saja dipakai gitu kan, kenapa enggak tatkala itu dikelola oleh mitra kita atau swasta yang Sama bergerak di dengan sana. Oyo, Red Doors gitu. Nah gitu. Kemudian misalkan Disewakan. Asrama ataupun itu BLK. Wisma Setda, Wisma Mespemda gitu kan, Mutiara Sari yang ada di Cipatujah. Kenapa enggak itu kita coba kita kerjasamakan gitu kan? Dan saya pikir banyak aset-aset lain yang bisa kita kerjasamakan, misalkan gedung diklat itu bisa kita yang ada di Ciawi. Kenapa enggak itu kita manfaatkan, kita kerjasamakan sistem pengelolaannya. Dan yang menarik lagi, tatkala itu dikelola oleh swasta ataupun mitra kita, bisa meminimalisir operasional cost berkaitan dengan pemeliharaan. Yang secara otomatis itu menjadi tanggung jawab daripada Pemda, si ya. pengelola. Yang sebelumnya itu menjadi beban pemerintah daerah gitu kan. Nah ini hanya sebatas ide saja yang kita coba kaji, karena kemarin kebetulan saya di Litbang mencoba kaji terobosan berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor lainnya berkaitan dengan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, salah satunya adalah berkaitan dengan aset ini. Kemarin di Litbang, sekarang kan di ekonomi. Jadi Ya. udah eksekutornya sebenarnya Ya, ekonomi. siap. Rencananya Pada prinsipnya kapan? siap. Pada prinsipnya tatkala ini mau dilaksanakan kita sudah siap. Yang penting tatkala kita tender itu minimal ada informasi awal bagi calon investor secara peruntukan ruang untuk apa. Karena kita harus sinergi dengan kebijakan pemerintah kota juga secara tata ruangnya. Nah, Tentu itu yang paling utama. Pemerintahan kota sendiri sekarang bagaimana? Sudah ada layangan berpantun lah, Nah, berbahas pantun, surat menyurat atau gimana? kalau pemerintah kota kemarin ada informasi sudah bersurat kepada pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini Pak Bupati, berkaitan dengan permohonan pemanfaatan Eksetda lama untuk ruang parkir, karena memang berkaitan dengan penataan kawasan Jalan Hazrat Mustafa yang itu kawasan pedestriannya akan diperpanjang sampai dengan perempatan Nagarawangi. Sehingga ini kantong-kantong parkir menjadi diperlukan, salah satunya Eksetda lama yang cukup potensial untuk ruang parkir yang itu dibutuhkan oleh pemerintah kota. Nah konsepnya mungkin nanti tidak hanya parkir, tetapi konsepnya mungkin bisa dikembangkan juga menjadi food court dan lain sebagainya gitu kan, yang itu tergabung dalam satu ruang parkir itu sendiri Ya, gitu. tergantung investornya ya. Betul. Jadi Baraya Priangan sangat terbuka investasi di aset Pemda yang ada di kota yang Tasik, sangat ya. strategis itu. Ya. Di desa sendiri gimana? Ada nggak kepikiran? Ya, sama sebetulnya. Jadi kalau tadi Semua desa kan ada 300 Ada aset, 51 desa. 51 desa dan ada aset yang sebenarnya kalau dikasihin ke Pak Cecep ya Langsung ya. langsung santol gitu kan. Jadi Gimana? Ada nggak ruang itu? ya emang harus bahwa desa hari ini harus maju, desa ini harus mandiri ya. Sama apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak. Hanya pemerintah kecamatan kan yang tidak punya aset. Ya. Kita punya tanah kas desa. Ya. Tanah Carik, tanah Bengkok, tanah Pengangon. Ya. Bahkan bukan hanya persoalan tanah saja.
aset itu kan bagi saya Betul, bukan tidak berupa hanya tanah dan atau bangunan, bangunan, ya, tapi betul. bisa jadi berupa potensi. Itu. Desa pesisir ya pasti kan laut. Desa pegunungan ya punya hutan, hutan pinus, air terjun dan sebagainya. Iya. Bangunan jadi lapang bola gitu kan jadi duit. Itu persoalan Bisa, kreativitas saja. Ya karena saya berpikir kan jadi kades bagaimana desa ini harus menghasilkan sebuah sesuatu. Intinya orang desa mah Pak Kabag, Pak Ketua HIPMI juga Pak Dewan, mau pemerintah desa, pemerintah kabupaten ngandalkan duit tina APBD atau tina APBD semua jadi sesuatu. Iya. Maka ada konsep pentahelik kan. Pentahelik tadi, Butuh betul. kerjasama semua pihak. Semua pihak, betul. Itu perlu. Apalagi hari ini desa itu kan miniatur negara lah. Iya, Kecil, betul. punya badan usaha milik desa. Hmm. Nggak ada salahnya kok. Tadi Kang Muhajir bilang investasi ini harus terbuka selebar-lebarnya. Yang penting kan kerjasama jeung kepala desa, kerjasama jeung pemerintah desa. Kok mau lebih jauhnya kerjasama jeung BUMDes. Karawang, Pak Kabag, Iya, Purwakarta, Cikampek yang kawasan industri, kepala desa itu punya peran penting loh. iya. Iya. Orang mau kerja itu bisa jadi melalui pemerintah desa, Rekom kepala Rekomendasi. desa. rekom Iya, kepala betul. desa. Saya ngalamin nih, keponakan saya mau masuk ke Iya. AHM. Iya, Itu kalau tidak ada rekom kepala desa, itu tidak akan iya. menjadi sesuatu gitu. Mau asup lah kurang lebih begitu. Can aya BUMDesna gitu kan. Kalau BUMDes main di wilayah catering, di wilayah Betul. makanan, minuman dan sebagainya, kenapa tidak? Solar ya. Hirup di dunia ini kan persoalan kompromi, persoalan negosiasi. Orang ketika nolak itu bisa jadi terakomodir. Iya. Itu kebagian gitu ya. Bagian kue. Ini persoalan hidup itu kan itu. Mau di pemerintah kabupaten, mau di pemerintah desa ya. Kalau semua komprominya selesai, membangun kerjasama yang selesai, apa sih yang tidak menjadi sesuatu yang mungkin? Saya meyakini Kang Muhajir, kalau investasi ini dalam konteks pengolahan aset ini betul-betul dikelola dengan baik, 351 desa. Dan saya rasa bahwa kades dimanapun ini harus dibaca dan ini menjadi peluang kesempatan. Iya. Kita jangan jangan picik, jangan naif, juga jangan menutup ruang. Ya karena di kusorangan oge dikekeup mau jadi nanawan. Nggak bisa. Saya punya lapang bola nih, minta duit ke pemerintah kabupaten untuk bangun tribun nggak bisa. Iya. Lapang nangis alus gitu, lapangnya hijau yang sudah bagus dibanding pemerintah kabupaten. Maka dulu saya pernah ngomong dengan Pak Bupati kalau ini kemudian tidak bisa dilakukan lapang kabupaten oleh pemerintah kabupaten, saya rasa ini ya sudah pihak ketiga kan. Desa we nya. Ya desa Cisayong paling bantu pembangunannya lah. Dalam konteks pengelolaannya, Iya. Pak Dewan. Iya. Karena lagi-lagi kalau melihat pada level atas gitu, Hmm. nyieun itu mudah, kadang maintenance yang Iya. terus susah. Ya. Pengelolaan dan mencari keuntungan, mendapatkan keuntungan dari sana. Karena kan banyak yang bikin BUMDes, bikin tempat wisata, mimitina rame, geus lila duduk ces leungit gitu kan, kan apalagi banyak. nih Pak Kabag nih. Iya. Di Perpres yang sekarang itu, di peraturan di payung hukum tentang BUMDes sekarang itu, mau BUMDesma atau BUMDesa, itu membuka investasi seluas-luasnya bagi unsur masyarakat. Masyarakat di situ kan luas. Iya. Pak Kabag mau berinvestasi ke badan usaha milik desa juga boleh. Kemudian Kang Fikri, Kang Dewan juga termasuk Kang Muhajir, boleh sah-sah saja. Jadi dia jangan terpaku pada bahwa BUMDes itu badan usaha milik desa itu Iya. Harus dari desa ya. harus dari dana desa Iya, loh, dari harus dana dari desa. APBD sih. Itu terbuka. Iya. Apalagi kalau kabupaten punya pemetaan, oh ini potensi desanya ini harus memunculkan, harus menarik investasi wisata. Sudah aja bikin lokus gitu. Hmm. Badan usaha milik daerah, bukan ngomongin hungkul air gitu. Bisa jadi wisata atau apa gitu lah. Kang Dewan saya rasa bisa menerjemahkan itu. Pak Kabag saya rasa bisa Oh menerjemahkan cepet itu. kalau dia kalau Pak Hipmi bisa Rupiah kayaknya ketua HIPMI dan seniornya cepet itu kalau karena Hipmi dibuat itu kan, Kadin dibuat itu kan untuk itu. Tinggal kita mau orang desa apa ya, kebagian Penerima manfaat. berkahnya. kan ini desa sebelah nih di sini ya. Desa ini desa apa? Desa Sukastia, Kalau itu desa Desa Sukamukti. berapa hektar itu punya lahan? Itu lahan yang bisa dimanfaatkan saja ada sekitar 15 hektar. 15 hektar. Ini nyampe 30 hektar. Yang ini 30 hektar. Oh, nyampe. Luar biasa.
daripada galunggung seperti itu gitu kan. Saya yakin nih Cisayong saja. Cisayong nih zona kalau di pemilu itu zona dapil 2 lah Dewan ini. Zona Cisayong, Sukaning itu lamun aya nu wanian ya berinvestasi, Lembang bisa eleh, Pak. Lembang geus macet. Udah lahnya. Apalagi pintu tol Getaci. Iya. Exit tolnya kemudian di Singaparna atau di mana gitu. Mempermudah dan mempercepat ya, untuk akses. Dan orang Kabupaten Tasik, orang-orang desa, masyarakat desa harus siap ketika pintu exit tol, akses tol ini kemudian nyampe ke wilayah Tasik sampai ke Cilacap. Ulah kaget kalau besok bersama orang berlibur tidak lagi kemudian Ke Lembang. ke Lembang, ke Garut tuh Kang Dewan. Kumacana ke Tasik. Apalagi Kabupaten Tasik kota santri ya. Bisa jadi wisata religi dan sebagainya. Wisata syariah. Begitulah pokoknya. Orang desa masih siap menerima keberkahan. Asal sinergitas, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dengan seluruh unsur yang lainnya juga terjadi. Pada prinsipnya di desa ada potensi juga untuk wisata, untuk ternak, untuk apa banyak dan terbuka. Ya, masyarakat untuk berinvestasi. Gimana pendapat Bapak Ketua HIPMI Terkait yang ya ini semua bicara kita? Jangan hanya terkait yang mana. Aku jadi bingung. dia betul. Tadi yang memang dikatakan Pak Kabag juga sangat menarik ya untuk dikaji juga di tingkatan himpunan pengusaha muda nih, karena aset-aset di perkotaan ini cukup potensial untuk dijadikan berinvestasi yang memang kedepannya juga bakal maju. Cuman ada beberapa hal Pak yang memang sedikit saya garis bawahi ya. Terkait ini sudah siapnya mau dikerjasamaan atau KSP lah sebutnya. Dari sisi administrasi ini sudah oke belum? Karena kan persoalannya ada beberapa hal. Contoh saja terkait SOR ya. Dulu saya juga pernah 2021 menggarap SOR, ingin bekerja sama. Kita sudah ke Bali Pak, sudah ke Bali United, ke lapangan sana, karena kan itu dikelola oleh swasta kan. Nah sudah studi banding nih, Bali sama Sabuga yang di Unpad itu kan sama swasta juga, itu penghasilannya luar biasa per tahun tuh, wah ngeri, hebat. Untuk pemerintah daerah bagus, untuk dari segi bisnis itu sehat lah. Karena kan masyarakat di Jawa Barat ini kan suka bola semuanya. Nah, saya pernah melakukan dulu konsolidasi untuk mengadakan sebuah kerjasama dengan pemerintah. Ini terhalangnya hanya sedikit. Kita sudah studi banding, udah ini, udah itu, ya. Masalahnya di internal Bapak juga gitu. Masalahnya itu. Apa itu masalahnya? Sertifikat. Nah, kalau yang ini yang tadi saya sampaikan sebetulnya sudah kita jaminkan bahwa semua sertifikatnya sudah ada. Nah, itu. Gitu. Jadi kan ada beberapa administrasi yang memang belum terpenuhi, karena kalau kita mau kerjasama itu kan dibikin hukumnya kan, dibikin kajian hukumnya, kerjasamanya seperti apa dan sebagainya, nanti keamanan seperti apa kan gitu, seperti itu, supaya investasi kita juga enak nih di pemerintah, aman kan. Kalau pemerintah enak, kalau misalkan kita sudah berinvestasi kita nggak jadi investasi kan diambil pemerintah, seperti itu, karena kita juga perlu kenyamanan di sana. Nah itu salah satunya. Yang kedua terkait masalah harus ada studi banding nih. Misalkan gini, kita mau bikin SOR nih, mau ngelola SOR, tapi harus studi banding dulu. Nah, studi banding ini nggak ada anggarannya, Pak. Kita yang harus mengeluarkan anggarannya. Kita bawa pemerintah ke sana. Kalau Pak Dewan kan gercep. Iya, maksudnya gini. Maksudnya kalau misalkan seperti itu, karena kan sekarang kajiannya sudah oke di bagian perekonomian, berarti kan sudah utuh nih. Kalau dulu memang belum utuh Pak. Mohon maaf ya. Kalau dulu itu belum utuh karena
harus studi banding dulu, harus ini. Jadi bahan untuk menjadikan produk hukum itu harus studi banding dulu. Gimana sih kerjasamanya, gimana ini. Nah, kalau sekarang kan sudah utuh, berarti kan sudah oke. Karena saya juga sudah agak lama kan, 2021 lah. Kira-kira belum partai, belum di sana gitu kan. Jadi intinya pemerintahnya ini harus siap dulu di segi administrasi. Kemudian kita sebagai pengusaha itu sebenarnya sudah bisa running nih sih kalau udah oke ini mah. Jadi dari sisi hukumnya, dari produk hukumnya dan sebagainya. Itu sih sebenarnya yang memang pengusaha itu sebenarnya simple, Pak. Tidak ada masalah, udah oke. Ya. Kalau yang terkait dengan aset-aset yang ada di desa sendiri gimana? Nah, kalau aset-aset Ada nggak kepikiran nggak pengusaha? banyak. Gini lah, terkait aset-aset di desa nih. Contoh di desa saya ya, di Mandalaja Cikalong, kita itu memiliki 540 hektar, Pak. Tanah perhutani itu yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Yang sudah dikelola oleh, bukan kuasai ya, dikelola oleh masyarakat. Karena kan perhutani sudah gak ada ya, kita sudah dikelola. Nah, ini kalau ada pengusaha yang memang di bidang pertanian, ini berapa hektar nih? Dulu itu sempat saya kepikiran mau bikin lapangan golf loh, Pak. Di sana view-nya pantai, lapangannya luas, tapi sebelum sempat sosialisasi sama desa dan sebagainya itu lebih indah, Pak. Asli. 540 hektar. Mau diapain? Mau dibikin satu desa? Mau dibikin kebun jagung? Oke. Mau dibikin apa? Oke. Apalagi di Cipatujah, Bapak juga tahu berapa ribu tuh hektar. Bukan sedikit, bukan ratus ya, ribu hektar itu yang bisa dimanfaatkan. Yang sekarang termanfaatkan pun tidak ada pemasukan. Tidak ada Betul. karena salah satunya desa ini kan belum siap juga, Pak. Mau adanya investasi termasuk masyarakatnya. Karena desa juga harus berperan penting ke masyarakat ketika ada investor ke sana. Baru aja isu sudah ramai duluan. Nah, desa yang berperan itu harus mensosialisasikan dan sebagainya. Nah, dulu sempat saya ngobrol sama kepala desa saya juga terkait pemanfaatan anggaran BUMDes nih. Desa itu kan kita itu dekat pantai, punya tanah dan punya tambak udang dan sebagainya. Saya sempat ngobrol, Pakku, hari artos 500 juta balik dikumahakeun ieu. Coba can sarana di Kang Fikri. Kalau menurut saya mah, lebih baik kita bikin set plan dulu supaya ini tertata nih untuk wisatanya, untuk pertaniannya, untuk UMKM-nya dan sebagainya lah, persawahan dan sebagainya. Nah, ini kita tata semuanya supaya satu kesatuan dan nanti hasil dari itu menjadi sebuah bahan yang bisa ditawarkan ke investor seperti itu. Nah, setelah saya ngobrol itu, oke si Kuwu teh. Tapi pas kenyataan jadi paping blok, Pak. Paping blok jeung gapura. Nu akhirnya 500 juta itu mubajir, Pak. Udah karena jadi paping blok, isukannya bisa rungkad eta. Nah, itu maksudnya karena kan pikiran Kuwu kepala desa itu nggak seperti ini. Ini kan punya lapang, punya apa bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Inovatif. Nah, jadi perspektif kepala desa bukan semuanya ya, yang memang menginginkan kemajuan itu masih kurang kesadarannya mungkin ya, agak kurang mungkin ya. Jadi karena mereka itu tidak tahu cara berinvestasi itu seperti apa gitu. Mungkin itu harus ada dari pemerintah juga memberikan sebuah gagasan ataupun pelatihan atau apalah supaya mereka itu terpacu untuk bisa menjadikan desanya desa yang produktif seperti itu. Karena lahan-lahan memang khususnya di selatan ini banyak, Pak. Asli banyak yang bisa dimanfaatkan dari mulai pertaniannya, wisatanya, kemudian tambangnya dan sebagainya itu bisa banyak, sangat banyak. Oke, saya ke Pak Dewan. Nggak bahas kunjungan kerja ya, karena kunjungan kerja itu kan biasa dilakukan. Gimana, Pak? Oke, aset ya. Aset dan pemanfaatan. Dan pemanfaatannya. Ini memang sudah cukup lama, Kang Muhajir. Kita lihat progresnya ya belum begitu menggembirakan ya, Pak Tep.
progresnya gitu. Karena sana naon gitu maksudnya. Ada juga kita sudah ada lah yang konkret ketika pemanfaatan lahan bekas apa tuh yang dipakai SPBU. Iya. Itu Iya. pola kemitraannya apa? Sewa. Sewa aja, berarti sewa tanah aja kan? Sewa. Nah, itu yang rugi kita sewa tanah. Aset SPBU kan gede. Saya juga pernah loh mengelola SPBU. Tapi berapa ya? 90 juta ya ke kita? 25 juta, Pak. Enggak ke kita. Sewanya, Pak. Kita PAD-nya. Sewanya 25 juta. Belum. Ntar PAD totalnya Ya, sekitar 90 kan? Dari 2 SPBU itu kan? Kira-kira 100. begitu. Jadi 95 juta per tahun. Tahun, Pak. Jadi besar nih, SPBU ada 2 gitu. Nah, saya tidak berharap tidak berharap lagi ya maksimal lah gitu. Kalau dibanding asetnya berapa miliar itu kan hitung-hitungan ekonominya. Kita contoh tadi Exetda 86 miliar ya nilainya. Ini kan luar biasa kalau margin kita atau dapat keuntungan secara ekonomi 10% aja kan udah lumayan kan. Satu titik lah itu kita kira. 8,6. Nah, yang terpenting apa? Kalau yang saya baca dari ketiga pembicara ini yang pada muda-muda, termasuknya juga lagi masih muda lah. Ini masalah pelayanan Pak, Ya. diperbaiki saja pelayanan. Ada takut ini menjadi penghambat juga gitu. Pelayanan tadi berbicara tentang pemanfaatan aset dan sebagainya. Yang terpenting bahwa kolaborasi Betul. itu harus terjadi. Karena bisnis itu tidak akan maju tanpa kolaborasi. Betul. Ya, setuju, Pak. Saya lihat aja perusahaan-perusahaan besar. Itu pemiliknya bukan satu orang, rata-rata grup. Dan nanti di Tasikmalaya ada Atep Group, Cecep Group, Muhajir Group, misalnya kira-kira bisa kan? Ini kolaborasi pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Punya BUMD, punya BUMDes. Betul. Benar nggak? Betul kolaborasi itu. Itu kolaborasi. Contoh kecil di desa. Di Cisayong ada toko berjejaring nggak? Ada kan? detail. Toko minimarket lah. Kan namanya nama orang lain. Kenapa nggak diambil BUMDes? Saya rasa untuk permodalan sanggup lah BUMDes. Nggak Betul. seberapa kok. Kan gitu ya. Tidak harus Indomaret lah. Tidak harus. Saya tidak menyebutkan itu ya. Tidak harus merek lain gitu. Merek BUMDes aja. BUMDes Cisayong. Atau tidak mampu BUMDes bersama. Regulasinya memungkinkan Pak. Kalau badan usaha kok. Benar kan? Kerjasama. Dewan nggak dukung, pasti nggak dukung. Kamu mau diajakan mah kira-kira kan begitu. Terus nggak? Kita eksekusi itu kan gitu kira-kira. Pendapatan jadi milik desa. Nah hal-hal itulah, hal-hal kecil. Apalagi hal-hal besar nih. 5 titik Betul. yang sangat potensi sekali. Menarik ini. Administrasi sudah selesai. Sudah beres semua. Tinggal bagaimana pelayanannya. Pelayanan seperti apa. Bisa diperjelas nggak maksudnya pelayanan apa? Yang tadi administrasi jangan sampai terhambat. Kira-kira sudah siap apa belum? Mewali-wali urusan. Kan harusnya nanti ulang konkret lah kalau bicara HIPMI misalnya. Saya boga modal yang investasi kan begitu. Ulah hese kan kira-kira begitu. Ya. Nah, sebagai wakil masyarakat, ketua wakil masyarakat pasti ngadukung untuk kemajuan desa, untuk kemajuan pemerintah kabupaten. Ya. Tidak akan tidak mendukung, pasti mendukung. Contoh hal kecil dan hal besar. Nah, jadi begitu, aset yang melimpah ini harus bisa dimanfaatkan. Dan saya rasa kalau memang swasta belum memungkinkan juga, karena mungkin hitung-hitungan bisnisnya, BUMD aja. BUMD aja. BUMD nggak punya modal. Banyak kok kalau memang peluang bisnisnya terbuka. Betul. Saya kira perbankan juga kalau di BUMD, tadi lahan parkir, dikelola BUMD, berapa butuh untuk penataan? Bank itu pasti ngasih, Pak. Toh, tarif parkir mah per jam. Betul. Hitung-hitungan bisnis masuk. Parkir 24 jam. Betul. Rumput kot. Belum Belum food court. Tuh. Belum apa. Belum tenan yang lain ya. Iya. Kira-kira kalau Pak Muhajir ada member nggak usah bayar gitu Iya. portalnya. Bisa juga kan, tapi nggak semua. Toilet. Toilet. Gitu. Saya kira bank-bank ngasih nggak gitu. Perbankan ini. Tempat penitipan helm. Tempat penitipan banyak gitu kira-kira. Yang penting memang nih, kembali lagi kepada kebijakan. Betul. Tentu kita DPD Betul. pasti membantu dan mendorong. Nah, di sini dulu harus satu kata. Jangan sampai banyak kepentingan yang menendang Betul. pelayanan. Jangan Betul. sampai ada pejabat yang susah ditelepon. Karena kita Yang sebagai susah pelayan. Kita itu pelayan semua, Pak. Kepala desa pelayan, pejabat daerah pelayan, wakil rakyat pelayan. Jangan sampai susah ditelepon.
Apalagi yang tidak punya nomor HP, kan bingung kita. Ini untuk ngobrol potensi piduiteun Cipatujah kira-kira mes Pemda. Kita kasihkan ke grup apa gitu lah yang melalui perhotelan. Kan lamun hese di telepon makan lewat eta. Akhirnya lolos lah ke Pangandaran jadi kira-kira begitu. Betul. Peluangnya. Betul. Maka saya kenapa awalnya ngomong pelayanan. Kita tuh sebagai pelayan, bukan orang yang harus dilayani, kita tuh pelayan. Konsekuensi kita sudah masuk kepada satu jabatan, satu posisi. Harus Pak? Ya. Harus berani melayani 24 jam. Dan tanda bukti melayani hari ini tadi membahas studi banding, nggak usah banyak studi banding. Betul. Telepon keren aja, video call juga Betul. bisa gitu kira. Zoom meeting lah sekarang kan yang keren. Nggak usah, kalau nggak ada anggaran jangan dipaksakan. Betul. Pemerintah daerah, HIPMI belum punya uang, jangan memaksa. Betul. Saya yakin bicara uang teh karena sudah ada peluang. Kalau belum pasti belum ada uangnya. Bener nggak? Bener. Hah? Bener. Karena harus ada konsepnya juga kan. Karena orang sukses itu 3 Pak. Bayi nasa, bayi nasi, bayi desain. Bener. Kumaha cara namanya sukses. Nah kabupaten aya teu nasabna beunghar. Aya cek urang. Kerajaan naon mitina kan gitu. Ada nasab beunghar, aya. Galunggung. Nasib tinggal ya. Bener. Dijieuna nasib kan gitu kira-kira. Ngedesain, ayo kita kolaborasi, kita desain kabupaten kita. Betul. Supaya menjadi kabupaten yang maju kan begitu. Kolaborasi pemerintah kabupaten, desa, termasuk kita semua, termasuk Bapak yang suka endorse itu. Endorse kabupaten. Ini kolaborasi, Pak. Jadi saya mengkritisi lah pelayanan. Siap. Harus lebih baik. Satu pintu, jangan banyak jendela. Sepakat nggak? Sepakat tuh. Benar. Karena begini, saya menangkap ya, fakta juga di desa. Desa banyak potensi, tapi tanahnya masih punya yang lain kan? Benar nggak? Betul. Kenapa tidak pemerintah kabupaten memfasilitasi dengan kementerian tersebut? Tukar guling kah? HPL Pak sekarang. Gimana? HPL. Pengolahan lahan Pengelolaan kan sudah harus difasilitasi. diinisiasi oleh Yang kemarin-kemarin kan Ya. begitu. BPNL. Besarnya kan ke sana Pak. Ulah kudu demo heula nya. Lah. Benar. Harus memfasilitasi. Iya. Duduk bareng. Menteri BUMN-nya ini di Kabupaten Tasik. BUMN bersinergi dengan BUMDes. Ya. Selesai nih barang kan gitu kira-kira. Betul. Tidak akan nama-nama luar masuk ke kita. Semangatnya itu pelayanan, kolaborasi. Aku pikir mesti ada pemetaan yang ini juga kan di desa ini ya, ini aset pemerintah lah ya. Ini kan luar biasa, harus ada pemetaan. Kan sudah jelas Pak, kita RPJP punya, RPJMD punya, tata ruang juga sudah ada. Ketika ada yang kurang sinkron tata ruang tinggal dibicarakan dengan DPR. Betul. Disesuaikan saja dengan fakta sekarang. Jadi jangan sampai lahan ini tidak bisa dipakai, ini kan jadi penghambat juga. Kalau masih bisa diperbaiki, direvisi, tapi saja. itu efeknya akan luar biasa, kemanfaatannya. Kenapa tidak ya Pak? Kan begitu. Kan agak tidak cocok juga. Sekarang kita punya perda LP2B, terus kita punya perda kawasan industri. Itu kadang-kadang berbenturan. Kan begitu. Dengan tata ruang. Artinya itu kan harus ada evaluasi yang terus menerus, per 6 bulan sekali lah, per setahun sekali lah. Jadi jangan sampai nunggu aturan dari atas turun baru kita gitu. Kembali lagi pelayanan. Karena kita orang yang harus melayani masyarakat, bukan harus dilayani. Oke, menarik sekali perbincangan mengenai kekayaan aset yang dimiliki oleh pemerintah dan pemanfaatannya. Dari berbagai macam sisi, tentu saja ini adalah sesuatu hal yang harus dibuka dan harus dibicarakan terus oleh semua pihak, bahwa siapapun bisa mudah melakukan investasi di Kabupaten Tasikmalaya, dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat terbuka. Karena bagaimanapun tanpa investasi, tanpa dorongan ekonomi, tanpa kesejahteraan ekonomi, apapun yang dilakukan menjadi tidak ada berarti. Pembangunan jalan untuk pertumbuhan ekonomi, dongkrak kesehatan untuk ekonomi juga, mendidik anak juga untuk ekonomi. Jika pada akhir kesejahteraan adalah segala-galanya. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan pembicaraan yang lebih menarik. Terima kasih kepada semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.